baik yang mana, orang yang dicaci atau orang yang mencaci? Tentu lebih baik yang dicaci. Lebih baik mana, orang yang didolimi dengan yang mendolimi? Tentu lebih baik yang didolimi gitu. Bukan Gus, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, tetapi dukun cabul, penipu. Ini yang dipertanyakan Samsudin ini kok sama seperti iblis gitu, kerjaannya malah merusak orang. Ya, itu tidak menjadi masalah begitu ya. Bukan kita yang harus membuktikan cacian dan prasangka orang tersebut, tapi yang berprasangka tersebutlah yang sebenarnya harus membuktikan, kan begitu ya. Assalamualaikum Sobat Islam. Serangan bertubi-tubi dari Teuku Iqbal Johar atau TIJ terus mengalir tak henti untuk mengkritik Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati. TIJ yang mengkritik bahkan menantang pembuktian secara keras seputar kegiatan Gus Samsudin nyatanya terus dia sampaikan sampai ada jawaban dari Gus Samsudin seperti apa penjelasan yang sebenarnya terjadi terkait semua kegiatan Gus Samsudin saat ini. Kini nyatanya bukan TIJ saja yang mengkritik keras Gus Samsudin, akan tetapi rupanya juga ada Habib Djafar Shadiq Alatas yang juga mengkritik secara keras kepada Gus Samsudin, dan masih banyak lagi YouTuber dan praktisi lain juga mengkritik dan membahas semua kegiatan Gus Samsudin. Banyaknya pertanyaan orang-orang terkait kesabaran Gus Samsudin yang tak bergeming dengan banyaknya kritikan, hingga akhirnya ada bocoran jawaban dari Gus Samsudin terkait orang-orang yang mengomentari dirinya. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Bahkan Allah sendiri pun juga dituduh mempunyai anak oleh hambanya, kan gitu. Baginda Rasulullah juga dituduh tukang tipu, tukang sihir oleh orang-orang kafir. Lalu siapa? Imam Syafi'i dituduh dan dihina oleh orang-orang, kan begitu ya. Kritikan-kritikan pedas kepada Gus Samsudin dari Padepokan Nurjat Sejati tak henti-hentinya dilayangkan oleh sebagian orang, mulai dari pengobatan massa yang biasa dilakukan hingga aksi berantas dukun santet yang ditampilkan dalam channel YouTube Gus Samsudin saat ini. Gus Samsudin yang banyak diagungkan oleh pendukungnya sebab kesabaran dan kerendahan hati beliau sampai sekarang ini nyatanya kini mulai buka suara untuk orang yang mengkritiknya yang tidak pernah berhenti membahas terkait semua kegiatannya. Saat ini tercatat ada Teuku Iqbal Johar atau TIJ, Habib Djafar Shadiq Alatas yang mengkritik Gus Samsudin secara keras, juga masih banyak lagi yang membahas dan mengkritik semua kegiatan Gus Samsudin terkait pengobatan dan aksi gerebek dukun santet. Bukan Gus, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, tetapi dukun cabul, penipu. Ini yang dipertanyakan Samsudin ini kok sama seperti iblis gitu, kerjaannya malah merusak orang, ngajarin orang settingan, kan bilangnya ini edukasi apaan, edukasi settingan. Rupanya tidak sedikit orang yang mengkritik Gus Samsudin saat ini, hingga banyak pertanyaan pendukung akhirnya ditanyakan langsung oleh seorang netizen kepada Gus Samsudin. Jenengan dicaci kok diam saja, ungkap salah seorang netizen kepada Gus Samsudin. Dan Gus Samsudin spontan menjawab dengan kata santai, 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 dan mengatakan antara yang dicaci sama yang mencaci lebih baik mana, mulia mana, tanya balik Gus Samsudin. Mana baik yang mana, orang yang dicaci atau orang yang mencaci? Tentu lebih baik yang dicaci. Lebih baik mana, orang yang didolimi dengan yang mendolimi? Tentu lebih baik yang didolimi gitu. Lebih mulia mana, orang yang dihina dengan orang yang menghina? Tentu lebih mulia orang yang dihina. Menurutnya gitu. Bahwa baginda Rasul juga dicaci. Baginda Rasulullah katanya dukun, tukang sihir, lalu Imam Syafi'i juga dicaci, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan Allah sendiri pun juga dituduh mempunyai anak oleh hambanya, kan gitu. Baginda Rasulullah juga dituduh tukang tipu, tukang sihir oleh orang-orang kafir. Lalu siapa? Imam Syafi'i dituduh dan dihina oleh orang-orang, kan begitu ya.
Kemudian Gus Samsudin bercerita, dulu Abu Bakar sahabat baginda Rasulullah duduk berdua dengan Rasulullah. Setelah itu Abu Bakar dicaci oleh orang kafir. Ketika Abu Bakar dicaci, baginda Rasulullah tersenyum dan tetap di samping Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar membalas cacian orang kafir tersebut, baginda Rasulullah lalu pergi dari samping Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar membalas cacian orang kafir tersebut, baginda Rasulullah lalu pergi dari samping Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kaget dan mengejar baginda Rasulullah dan bertanya, kenapa Rasulullah ketika saya dicaci jenengan tersenyum dan tetap di samping saya, lalu ketika saya membalas cacian tersebut, kenapa engkau pergi? Kemudian baginda menjawab, ketika rahmat Allah, malaikat-malaikat memuji panjenengan ketika dicaci dan sabar tidak membalas. Dan ketika panjenengan membalas, malaikat pun pergi dan saya pun pergi. Begitu kata baginda Rasulullah yang diungkapkan Gus Samsudin. Tapi ketika jenengan menjawab dan membalas komentar buruk tersebut, para malaikat langsung pergi. Dan ketika malaikat pergi, setan bersorak gembira. Saat itu pun saya juga pergi, kata baginda Rasulullah seperti itu. Oleh sebab itu, pintar-pintarlah kita mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan ketika kita dicaci dan kemudian ikut mencaci, lalu apa bedanya kita dengan pencaci tersebut? Yang gak ada bedanya, ungkap Gus Samsudin dalam video tersebut. Kenapa kok jenengan pergi? Baginda Rasulullah menjawab, ketika jenengan tadi dihina dan jenengan diam, maka di saat itu para malaikat datang dan mendoakan panjenengan kemuliaan dan kebahagiaan untuk panjenengan. Tapi ketika jenengan menjawab dan membalas komentar buruk tersebut, para malaikat langsung pergi. Dan ketika malaikat pergi, setan bersorak gembira. Saat itu pun saya juga pergi, kata baginda Rasulullah seperti itu. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.